Assalamualaikum Sobat Islam. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Sahabat beriman, untuk membangun sebuah rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang, merupakan impian bagi setiap pasangan. Namun, realitanya, kehidupan rumah tangga seringkali diterpa berbagai cobaan dan rintangan yang tidak terduga. Dan dalam kehidupan rumah tangga, istri memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam rumah tangga, sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah bahwa sebaik-baik kenikmatan dunia adalah istri yang solehah. Namun, kaum suami pun memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin sebuah keluarga. Sayangnya, tidak jarang dalam sebuah rumah tangga, suami melakukan tindakan yang melanggar hak-hak istri mereka, yang merupakan sebuah dosa dalam Islam. Oleh karena itu, penting bagi suami untuk mengenali dan menghindari perbuatan-perbuatan tersebut agar tercipta keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Berikut ini 9 dosa suami kepada istri yang sering dilakukan. Yang pertama adalah tidak mengajarkan ilmu agama. Kewajiban bagi seorang suami tidak hanya terbatas pada memelihara dirinya sendiri, tetapi juga tanggung jawab untuk mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anak-anaknya. Hal ini berdasarkan Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6 yang menyeru umat beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Dalam hal ini, suami bertanggung jawab untuk memastikan keluarganya terhindar dari perbuatan melanggar syariat dengan mengajarkan akhlak yang baik. Yang kedua, tidak menafkahi istri. Hal ini banyak terjadi di masyarakat kita, di mana suami tidak bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, bahkan meminta istri untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Rasulullah telah mengingatkan bahwa meninggalkan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga merupakan dosa besar. Oleh karena demikian, adalah suatu kesalahan besar bagi seorang suami untuk tidak memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, tidak merasa cemburu. Cemburu merupakan hal penting dalam sebuah pernikahan karena tidak sekedar bumbu romansa, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan dari perilaku yang tidak pantas. Namun, harus diingat bahwa cemburu yang berlebihan juga dapat merusak hubungan. Oleh karena itu, sifat cemburu perlu dijaga dalam batas yang sehat agar tidak membawa dampak negatif bagi keluarga. Yang keempat, membiarkan istri bekerja untuk suami. Seringkali kita jumpai di masyarakat bahwa seorang istri banting tulang bekerja untuk ekonomi keluarganya, sementara suami justru menikmati kenyamanan di rumah tanpa memikirkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Ini tidak sesuai dengan peran seorang suami yang seharusnya bertanggung jawab dalam menafkahi keluarganya. Jika suami malas bekerja dan menyerahkan semua tanggung jawab ekonomi kepada istri, hal itu akan mendatangkan kutukan dari Allah. Yang kelima, tidak mau membantu dalam pekerjaan rumah. Tidak jarang ditemui suami enggan membantu dalam pekerjaan rumah tangga dengan alasan sudah memberikan nafkah keluarga. Padahal, tugas seorang istri sangatlah berat. Jika posisinya dibalik, mungkin suami tidak akan mampu memikul peran istri. Yang keenam, memiliki perasaan benci kepada istri. Penting bagi kita untuk memahami perbedaan antara perasaan benci dan cemburu dalam hubungan pernikahan. Benci adalah ketidaksukaan yang berkelanjutan terhadap seseorang, bahkan jika orang tersebut berbuat baik, sementara cemburu adalah rasa curiga atau kurang percaya, terutama terhadap pasangan. Yang ketujuh, menyebarluaskan aib istri. Seorang suami seharusnya melindungi dan menjaga kehormatan istri, bukan malah menyebarkan aibnya kepada orang lain. Rasulullah telah menegaskan bahwa di antara orang yang paling terkutuk di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang mempergauli istri dan istri yang mempergaulinya, lalu menyebarkan rahasia istrinya. Oleh karena itu, sebagai suami, penting untuk menjaga kehormatan istri dan tidak menyebarluaskan aibnya kepada orang lain. Yang kedelapan, menyakiti istri secara fisik. Tindakan menyakiti istri secara fisik masih sering terjadi di masyarakat kita sebab oleh ketidakstabilan emosi atau tekanan hidup. Namun, dalam ajaran Islam, menyakiti istri secara fisik merupakan dosa besar
sebab wanita harus dilindungi karena kelemahannya. Yang kesembilan, meremehkan kedudukan istri. Kebanyakan suami sekarang cenderung menganggap remeh peran istri dalam rumah tangga hanya karena sudah memberikan nafkah, padahal kedudukan istri sangatlah penting seperti tiang dalam sebuah bangunan.